VLOOKUP dan HLOOKUP. V ini adalah vertikal. Ini vertikal, garis vertikal seperti ini. Vertikal lookup. HLOOKUP. H ini horizontal. Kalau garis horizontal itu seperti ini. Horizontal lookup. VLOOKUP atau HLOOKUP digunakan mengisi suatu tabel dengan cara mengambil data dari tabel yang lain. Jadi ada dua tabel. Tabel yang satu adalah tabel yang diisi, isinya itu diambil dari tabel yang lain. Nah, pengambilan data berdasarkan data tertentu sebagai kunci pengambilan. Jadi ngambilnya nggak asal aja. Ada sesuatu yang menentukan data yang mana yang diambil. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini sebenarnya memiliki persamaan fungsi seperti if. Bedanya adalah untuk pilihan kemungkinannya itu, kalau VLOOKUP dan HLOOKUP itu bentuknya tabel. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, ini ada dua tabel. Ini ada dua tabel. Ini adalah tabel 1, ini tabel 2 atau tabel informasi. Tabel yang ini nanti akan diisi, datanya diambil dari tabel yang di sini. Bagian di sini untuk sita ini nanti bagiannya kita isi dengan ADM. Kenapa diisi ADM? Karena golongannya A. Golongan A ADM. Jadi tabel ini diisi dengan cara mengambil data dari tabel yang lain, dan pengambilan data itu berdasarkan data tertentu atau kunci. Dalam hal ini adalah golongan. Ini yang menentukan nih. Kalau dia huruf B berarti di sini diisi sales. Kalau dia huruf C berarti di sini diisi kasir. Jadi ini adalah kunci. Nah, sifat VLOOKUP atau HLOOKUP. Isi selnya yang isinya lebih dari satu kemungkinan ya. Dalam hal ini untuk bagian ya, bisa kita isi selnya, isinya itu bisa lebih dari satu kemungkinan. Bisa ADM, bisa sales, bisa kasir. Isi selnya itu tergantung data yang lain, dalam hal ini golongan ya. Kemudian VLOOKUP atau HLOOKUP itu adalah mengambil data dari tabel lain untuk diisikan ke suatu tabel yang lain. Jadi ini sifatnya. Bentuk fisik dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Bagian pertama adalah kunci. Bagian kedua adalah letak tabel informasi. Ingat, tabel informasi itu letaknya bersifat tetap. Jadi harus diikat atau diabsolutkan dengan tanda dolar. Kemudian nomor kolom tabel informasi. Kalau yang mau kita isi adalah bagian, berarti nomor kolomnya nomor 2. Kalau yang mau kita isi adalah gaji, berarti nomor kolomnya nomor 3. Nah, ini bentuk fisik dari VLOOKUP. Sedangkan HLOOKUP sama saja. Hanya bedanya adalah karena tabelnya berbentuk horizontal, dia bukan nomor kolom tapi nomor baris. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh yang HLOOKUP, yang VLOOKUP. Ya. Nih, kita lihat. Golongan. Tabel informasi golongan. Golongan itu disusun ke bawah. Bagian juga disusun ke bawah. Gaji disusun ke bawah dan seterusnya. Disusun ke bawah berarti membentuk garis vertikal. Jadi tabel informasinya bentuk vertikal, berarti untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan VLOOKUP. Ya, nah ini ada rumus yang udah jadi. Rumus ini dimasukkan ke sini. Bagian pertama adalah kunci. Jadi sama dengan VLOOKUP, kuncinya adalah B4. B4. Kunci yang menentukan isi dari bagian, itu di B4. Bagian kedua adalah tabel informasi. Judulnya tidak ikut, bersifat tetap. Ini yang berwarna kuning, ini sudah saya kasih warna kuning. Berarti dari H3 sampai K5. Dikasih tanda dolar karena dia bersifat tetap, absolut. Di copy kemanapun dia bersifat tetap di situ saja. 2
2 berarti yang mau kita isi di sini adalah bagian-bagian nomor 2. Ya, mungkin bisa kita praktekkan. Kita bikin tabelnya dulu. Kita ketengahkan judulnya CTRL1 alignment horizontal diisi dengan center across selection, lalu oke. Kemudian ini judul kolomnya tidak perlu dirapikan, ini cukup langsung bisa bikin garis. CTRL1 border, pilih stylenya, kita kasih warna merah misalnya, lalu pasang. Atau sebenarnya kalau mau cepat bisa pakai outline inside ya, bisa langsung nih outline inside, lalu oke. Ini juga sama, ini kita kasih garis. CTRL1 border, ini kita kasih warna merah, sama aja, outline inside. Oke. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya ya, sama dengan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena tabel ini bentuknya vertikal disusun ke bawah. Bagian pertama adalah kunci yang menentukan di sini isinya ADM, kasir atau sales adalah data golongan yang di sini. Kalau golongannya A, di sini isinya ADM. Kalau golongannya di sini B, isinya kasir. Jadi yang menentukan ini. Jadi ini kuncinya B4. Kemudian tabel informasi bersifat tetap, judulnya nggak ikut. Berarti ini. H3 sampai K5 bersifat tetap. Ini saya tekan tombol fungsi F4 biar ada absolutnya, atau diketik langsung juga boleh ya, diketik langsung juga boleh. Yang mau kita isi adalah bagian itu nomor kolomnya nomor 2, lalu kurung tutup, enter. Nah, ini tinggal di copy ke bawah.
Ya, sesuai. Kalau gaji rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Hanya kalau gaji, nomor kolomnya adalah nomor 3. Kuncinya sama, letak tabel informasinya sama, hanya untuk nomornya nomor 3. Kalau tunjangan, sama aja, hanya nomornya nomor 4. Ya, kalau total berarti gaji tambah tunjangan sama dengan gaji tambah tunjangan. Enter. Nah, ini tinggal di copy ke bawah dengan Ctrl D, Ctrl D. Selanjutnya dikasih pemisah ribuan. Ini di home, ya. Ini ada koma pemisah ribuan. Tuh. Nah, ini yang VLOOKUP. Sekarang yang HLOOKUP. Bagaimana dengan yang HLOOKUP? Supaya gampang, supaya kita nggak ngetik, kita copy yang sudah ada. Tapi kalau di rumah latihan, Bapak berharap kamu tidak mengcopy. Ya, hitung-hitung mengulang perintah. Ini kalau Bapak karena ngerekam, jadi harus hemat waktu, mau nggak mau Bapak copy. Ini Bapak blok, copy, paste. Ini rumusnya hilangin, karena topiknya sekarang HLOOKUP. Tabelnya sama. Nah, sekarang lihat. Kita lihat ya. Ini susun ke bawah adalah bentuk vertikal. Kalau yang HLOOKUP yang akan kita bahas berikutnya, bentuk tabelnya adalah susun ke samping. Ini golongannya ke samping, bagiannya ke samping, jadi horizontal. Bapak akan copy dari yang vertikal ini, nanti kemudian diubah menjadi horizontal. Nah, caranya sebagai berikut. Ini Bapak blok yang vertikal, lalu copy atau Ctrl+C boleh, sampai dia kesemutan. Ini udah kesemutan. Ya, kemudian kita copy di H2. Nah, ngopinya dari sini nih. Di paste ini kita klik segitiganya ya, segitiganya diklik. Ya. Kemudian pilih yang pas spesial. Yang paste spesial nih, pas spesial. Paste spesial ya. Kemudian ya, ini boleh pilih value. Kemudian dibalik kolom yang bentuknya vertikal jadi horizontal dengan transpose. Lalu oke. Nah, jadi. Ya, tinggal nanti dikasih garis. Atau kalau tadi nggak pakai value, ya, kalau nggak pakai value, garisnya langsung ada ini. Ya, value-nya nggak usah, langsung transpose aja. Oke. Tuh, ini hanya kurang lebar aja. Jadi, ya tinggal ini dikasih tulisan tabel informasi. Nah, karena tabel informasinya bentuknya horizontal, maka untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan HLOOKUP. Ya, HLOOKUP sama dengan HLOOKUP bagian pertama kunci, ya, yang menentukan di sini isinya ADM, kasir atau sales itu adalah data golongan yang ada di sini. Kalau di B4 nih tulisannya B, di sini tulisannya pasti kasir.
Kalau di B4 ini tulisannya A, di sini pasti tulisannya ADM. Jadi B4 ini kunci. Bagian pertama dari lookup itu adalah kunci, sama kayak VLOOKUP. Kemudian pemisah bagiannya koma. Ini di komputer yang saya pakai koma. Tapi hati-hati ya, kalau komputer yang kamu pakai titik koma, ya titik koma. Koma. Tabel informasinya, judulnya nggak ikut. Ya, ini judul nih. Nggak ikut, hanya isi tabelnya aja. Dan bersifat tetap. Ya, ini boleh dolar dibuat absolut dengan memberikan tanda dolar, boleh diketik, tapi boleh juga dengan menggunakan tombol fungsi F4. Tapi ini tadi saya ngeblok ya, I2 sampai K4-nya saya ngeblok, sehingga saya tekan F4 bisa nih. Tuh, langsung ada tanda absolutnya. Koma, bagian nomor barisnya adalah nomor 2. Enter. 2 kurung tutup, enter. Ya, ini tinggal di copy ke bawah. Nah, yang gaji bagaimana? Yang gaji, rumusnya sama. Hanya ininya diganti dengan apa? 3. Kalau yang tunjangan berarti 4. Seperti itu. Nah, nanti ini sisanya tinggal kamu teruskan aja. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa untuk gaji itu adalah 3, untuk tunjangan adalah 4 ya. Nah, sekarang Bapak akan bahas bagian dari VLOOKUP atau HLOOKUP yang tidak ada di sini ya, tapi perlu itu untuk diketahui. Bapak copy yang VLOOKUP aja, biar sesuai dengan catatan yang diberikan. Bapak blok semuanya nih. Bapak klik pojok ini. Lalu Ctrl C atau copy. Ya, dia kesemutan tuh. Ya, ini Bapak tambah lembar baru, sheet baru. Lalu paste. Nah, ya, ini kopian dari VLOOKUP nih. Ya, kita lihat ke tabel informasi. Ini tabel informasi untuk data kuncinya, golongannya, ini berurutan terabjad dari A menuju ke Z. Kalau angka yang dimaksud dengan berurutan adalah dari kecil ke gede atau dari gede ke kecil, dari kecil ke gede. Biasanya dari kecil ke gede. Berurutan. Nah, bagaimana kalau seandainya datanya nggak berurutan? Ya, katakanlah nah, kalau nggak berurutan, kalau kita masukkan rumus, B4 di absolut dengan tombol fungsi F4, katakanlah kita mengambil bagian, berarti kolom kedua, kalau enter, golongan A ADM, ya. Golongan, oh sorry, ini harusnya kasir nih. Lihat, B itu harusnya kasir, tapi dia ADM. Yang C benar sales. Jadi ini kunci di sini nih nggak berurutan. Karena nggak berurutan, dia hasilnya jadi kacau, nggak benar. Lalu bagaimana solusinya? Kalau di tabel informasi kuncinya tidak berurutan, maka kamu wajib menambahkan di belakangnya koma 0. Koma 0 ini artinya mencari yang persis.
mencari persis, carilah yang persis sama, tidak berdasarkan urutan. Ya. Ini kita enter, kita copy ke bawah. Nah, itu lihat, ini benar. Ya, kita coba gaji. VLOOKUP, kuncinya adalah golongan, tabel informasinya ini F4 supaya jadi absolut. Gaji itu nomor 3. Ini saya nggak pakai koma 0 dulu. Kalau nggak pakai koma 0, itu normalnya itu koma 1. Jadi koma 1 itu boleh nggak ditulis. Jadi kalau koma 1 itu berarti dia mencocokkan kuncinya dari tabel yang diisi dengan tabel informasi berdasarkan urutan. Ya, ini saya tekan enter. Lalu saya copy ke bawah. Lihat, ya. B itu harusnya gajinya 1 juta. Ini malah 700. Ya. Ini harusnya dikasih koma 0 untuk memberitahukan bahwa tabel informasinya untuk kuncinya tidak berurutan. Nah, jadi untuk VLOOKUP atau HLOOKUP itu sebenarnya terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah kunci, ya. Bagian kedua adalah tabel informasi. Ini dibuat absolut, judulnya nggak ikut. Bagian ketiga adalah nomor kolom data yang diisi. Kalau gaji berarti nomor kolomnya nomor 3. Koma 0 ini atau koma 1 atau koma 0, kalau koma 0 ini diberikan, ini memberitahukan kepada Excel bahwa kunci di tabel informasi itu tidak berurutan. Jadi, di dalam mencocokkan kuncinya, dia berdasarkan yang persis sama. Ini Bapak copy ke bawah. Nah, itu lihat, ini benar. Ya, nah, ini tadi mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, silakan dicoba.